bahasa Inggris di Thailand itu tuh mereka bukan second language, tapi ya language yang kayak di Indonesia lah, nggak semua orang tuh fasih berbahasa Inggris gitu kan. Ketika aku strolling around during the night yang sama teman-teman gitu, itu memorable banget sih. Berarti kita harus YOLO aja pokoknya. Betul. Hai Esasism, kembali lagi di Esas Podcast Season 2 di episode kedua. Tentunya program inovatif, kreatif, dan inspiratif akan kembali hadir menemani teman-teman setelah satu pekan yang cukup melelahkan. Dan juga kali ini kita akan membahas seputar program Sea Teacher yang sesuai sama judul kita kali ini nih teman-teman, yaitu Into the Faraway Lands, A Story of Becoming. Nah, kali ini guest kita adalah salah satu kakak Konfi ESA angkatan 2024, yaitu Kak Shalom. Bisa diajak kenalan dulu teman-teman? Hai teman-teman, aku Shalom, aku dari IID angkatan 22, dulu juga sebagai Konfi di tahun 2024 gitu. Oke. Gimana nih Kak Shalom, gimana kabarnya? Good, so far good. Mungkin sekarang Kak Shalom lagi ada kesibukan apa nih? Kalau sibukan sekarang of course skripsi ya. Gitu, tapi selain itu juga ada ngajar-ngajar di luar juga gitu. Baik, kali ini kan kita akan bahas tentang Sea Teacher nih Kak. Boleh nggak sih minta tolong dikasih pengertian dulu apa sih Sea Teacher itu? Soalnya kan ada teman-teman yang mungkin belum paham atau belum familiar sama sekali gitu kan Kak. Oke, kalau Sea Teacher itu kepanjangannya dari Southeast Asian Teacher ya. Jadi program khusus untuk pre-service teacher. Jadi calon-calon guru gitu kan. Seperti kalau di Indonesia ada namanya PLP. Familiar kan ya? Nah, PLP, tapi ini bedanya PLP di luar negeri begitu. Jadi itu program magang mengajar tapi ke luar negeri, especially di Southeast Asian begitu. Oh, berarti ini kayak beda nggak sama program-program study abroad gitu? Kalau study abroad itu for me beda ya, karena kita nggak study tapi kita mengajar gitu. Jadi kita ketika dikirim ke negara tujuan itu kita nggak belajar tetapi mengajar gitu, magang gitu. Magang. Oh iya Kak, pertama kali Kakak tahu program ini tuh dari mana Kak? Kalau pertama dari kakak tingkat, waktu itu angkatan 2020. Terus tapi aku nggak begitu kepo tuh sama programnya gitu kan, belum tertarik juga buat ikut daftar gitu kan, walaupun emang sounds fun sih, ke luar negeri fully funded gitu kan. Terus pulang-pulang juga bawa pengalaman gitu kan. Tapi ketika waktuku untuk mendaftar, waktu angkatanku untuk mendaftar itu, waktu itu dikirimin sama dosen di grup mata kuliah, lalu ya begitu aku tertarik buat daftar, nggak nekat sih, tapi ya akhirnya daftar aja gitu. Jadi apa sih Kak yang jadi Kakak jadi yang awalnya nggak tertarik jadi malah tertarik itu apa Kak? Kalau dulu aku nekat sih, karena mikirnya ini chance sekali seumur hidup kali ya. Karena itu chance yang dikasih untuk anak semester 6, mendaftar semester 6 gitu. Jadi kupikir aku semester 6 cuman tahun ini aja, nggak tahun mana-mana lagi, jadi ya akhirnya daftar aja, nothing tulus lah. Oh berarti pertama kali boleh ikutnya itu semester 6? Gitu. Kalau Kakak pertama kali ditempatkan itu di negara mana Kak? Kalau dulu habis pengumuman itu nggak langsung penempatan ya, nggak langsung muncul tempatnya di mana gitu. Mungkin nunggu dari international office-nya untuk ngeplotin dulu, lalu aku ada pengumuman juga. Waktu itu aku ditaruh di Thailand. Gitu, ya. Berarti program Sea Teachers ini dia ada seleksi atau gimana Kak? Iya betul, ada seleksinya. Seleksinya itu ada 3 tahap. Jadi sebenarnya tiap tahun ada perubahan ya, tapi more or less itu 3 tahap. Jadi pertama pemberkasan dulu. Waktu itu yang disubmit itu ada nilai semesteran gitu, ada minimalnya juga. Terus persetujuan kayak gitu-gitu, persetujuan dari Kaprodi, dari orang tua dan segala macamnya. Habis itu ada juga nilai English Proficiency Test. Itu ada opsinya, boleh menggunakan EAP. Itu minimal B+. Habis itu bisa juga pakai yang lain seperti IELTS atau TOEFL. Waktu itu aku pakai TOEFL karena puji Tuhan udah pernah tes TOEFL, jadi aku pakai aja nilainya gitu. Habis itu tahap yang kedua, habis pemberkasan ada interview juga. Interviewnya full bahasa Inggris ya of course, karena lebih ke
membiasakan calon-calon penerima program ini untuk membiasakan diri pakai bahasa Inggris gitu. Nanti yang mewawancara itu dari pihak International Office gitu. Lalu terakhir ada micro teachingnya juga gitu. Kalau sedengar aku tahun ini micro teachingnya modelnya cuman sekuprit cuma 5 menit aja gitu. Jadi mengajar dengan pengantarnya full bahasa Inggris. Materi dari kita terserah, tapi pengantarnya full bahasa Inggris gitu. Baru pengumumannya. Menurut kakak gimana sih perasaan waktu kayak udah berangkat atau mungkin kayak agak takut atau senang atau campur gitu kak? Kalau takut sih, aku jujur lebih takut ke imigrasi ya, karena aku tahu pertama kali aku keluar negeri, jadi aku tanya-tanya ke teman-temanku yang udah pernah keluar negeri, mereka tuh banyak problem di imigrasi gitu kan. Tapi emang di imigrasi kan tugasnya untuk mengecek orang-orang yang datang gitu kan dari luar negeri, makanya mereka tegas gitu. Cuman kalau takut sih cuma itu, more or less lebih ke seneng dan excited aja sih. Karena kan itu benar-benar baru dan berangkat itu cuman kami aja rombongan itu. Aku bertiga waktu itu ke Thailand, jadi nggak ada dosen yang menemani, nggak ada yang mengantar kami, nggak ada. Jadi benar-benar kami bertiga aja. Oke. Berarti kakak ini si teacher ini bukan target dari awal kuliah gitu enggak ya kak ya? Jujur enggak, tapi di tengah-tengah emang jujur menarik banget sih. Karena nekat itu tadi. Iya, karena nekat dan ya full funded kan. Jadi aku nggak seboncos itu gitu. Nothing tulus lah pokoknya. Selain TOEFL, IELTS dan tes Inggris itu, apa sih kayak yang perlu disiapin kayak mungkin matkulnya harus gimana gitu nggak kak? Kalau matkul dari gimana ya? Ini kan yang membuka pendaftaran ini kan International Office dari FKIP gitu kan. Mereka itu tidak mengharuskan kita untuk nilai di mata kuliah apa itu tidak diharuskan apa-apa. Tapi kenapa dibukanya di semester 6? Karena di semester 6 itu kita sudah melalui micro teaching gitu. Jadi sama seperti PLP juga, cuman bedanya ini PLP luar negeri gitu kan. Makanya kita boleh mendaftar tuh semester 6 karena sudah melewati micro teaching dan mata kuliah kependidikan gitu. Jadi kalau persiapannya selain ngumpulin arsip nilai kali ya, itu nggak ada sih gitu. Paling duit. Duit juga penting ya teman-teman. Oh iya kak, misalkan dalam satu hari itu kan program ini tuh berjalannya seperti apa sih kak? Oh ya, kalau keberjalanan programnya itu jadi dia durasinya 1 bulan, nggak lebih dari sebulan karena terpotong oleh visa ya. Karena visa ke Southeast Asian itu bisa kita nggak pakai visa itu cuman di bawah sebulan. Makanya kita program ini cuma sebulan aja. Dan kesehariannya itu gimana ya? Dari 4 minggu itu ada sessionnya gitu. Minggu pertama sama persis kayak PLP gitu. Jadi minggu pertama itu observasi dulu di sekolah kita ditempatkan gitu. Lalu minggu kedua itu namanya assistantship. Jadi gurunya itu mengajar, guru pamong di sana mengajar, kita memperhatikan gitu kan. Terus kadang-kadang diminta membantu di kelas juga. Lalu di minggu ketiga itu baru teaching. Itu baru ngajar di situ, ngajar kita sendiri ya tanpa bantuan dari guru pamong. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi bersama guru pamong dan dosen pembimbing gitu. Jadi kalau dilihat-lihat emang agak bingung sih kok PLP tapi diterima oleh Universitas Thailand tapi terus ke sekolah gitu. Jadi gimana ya? Ketika kita diterima di sana itu, kita diterima oleh universitas. Nah, nanti yang nge-plotting kita ke sekolah, nah itu adalah univ itu sendiri. Gitu. Kayak kalau di UNS, di FKIP UNS itu nge-plotting kita ke sekolah-sekolah tertentu gitu. Jadi sama sistemnya, cuman di luar negeri aja. Itu sempat pindah negara atau di Thailand? Oh, kalau aku dari awal di Thailand gitu. Cuman di beberapa case kayaknya ada sih yang ada perubahan negara sebelum berangkat ya. Itu karena ada urusan dengan kampus penerimanya begitu. Kalau misalkan pindah negara nih kak, misalkan dari Thailand ke Myanmar, itu bakal ngurus kayak dari awal lagi nggak kak? Kalau kemarin tuh sempat ada case yang pindah dari awalnya dia di Filipina, habis itu kampus penerimanya ada sesuatu hal aku kurang tahu ya karena tuh aku nggak kenal juga. Jadi teman-temanku ini dipindahkan ke Thailand akhirnya, tapi selama pergantian negara itu juga nggak ada diharapkan gimana gitu. Kalau dalam sebuah proses, apalagi kan ini kan program besar, itu kan pasti ada tantangan nih kak. Menurut kakak itu apa sih yang menurut kakak paling ngena gitu kak, paling keinget? Kalau aku tantangan tuh
kalau administrasi semua orang mungkin punya struggle yang sama ya. Iya. Tapi ketika di sananya itu problemnya adalah tentu saja language barrier ya. Iya. Itu jelas banget, apalagi kita di Southeast Asian yang terutama di Thailand ya, karena mereka itu bahasa Inggris di Thailand itu tuh mereka bukan second language, tapi ya language yang kayak di Indonesia lah, nggak semua orang tuh fasih berbahasa Inggris gitu kan. Kebetulan kalau di Citeacher ini cuma ada 3 negara yang dilibatkan ya, ada Indonesia, Thailand sama Filipina. Dan dari ketiga negara ini yang fasih menggunakan bahasa Inggris itu cuma Filipina gitu kan, karena mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai second language-nya mereka gitu kan. Mereka fasih sekali dengan bahasa Inggris itu kan. Jadi ketika aku tempatkan Thailand itu, mau aku se-yepi apapun, aku se-spasi apapun, ketika warga di sana tidak mengerti, itu tantangan baru buat aku dan teman-temanku gitu. Makanya ketika aku berpikir aku di sana modal bahasa Inggris sudah oke nih, aku dari IID kan, aku punya privilege, punya pengetahuan itu gitu kan. Tapi ternyata itu nggak cukup. Tapi aku harus punya survival skill yang pakai Google Translate, pakai bahasa tubuh, pakai body language gitu. Itu yang susah sih menurut aku, karena ya gagu kan jadinya gitu sih. Kalau soal kayak memanage uang jajan, itu aku yakin semua teman-teman bisa lah, karena yang ngekos, yang nggak ngekos pun pasti bisa, sama skill ini pasti punya gitu kan. Tapi lebih ke survival skillnya itulah gitu. Aku kira Citeacher itu karena Asia Tenggara, jadi semua negaranya tuh dilibatkan. Sejauh ini baru 3 itu aja gitu. Nah tadi aku milihnya Myanmar, teman-teman. Yang tadi Cil. Aduh, nggak apa-apa deh. Menurut kakak pengalaman yang paling berkesan, yang kayak wah banget gitu, yang bikin nggak rugi nih ikut kayak gini, itu apa kak? Of course jalan-jalannya ya. Sebenarnya dari kampus penerima itu jujur baik sekali. Nama undipnya adalah Udon Thani Ratchapat University. Itu baik sekali, mereka nge-treat mahasiswa yang mereka terima itu tuh sangat baik gitu loh. Tiap weekend ada field trip mana-mana gitu. Tapi menurut aku yang membekas banget di aku adalah ketika aku strolling around during the night yang sama teman-teman gitu. Itu memorable banget sih gitu. Kalian kalau mau ikut Citeacher ini bisa ikuti kakak ini juga teman-teman. Perbandingan sistem pendidikan di Indonesia sama sana kan tentunya beda ya kan? Beda. Yang paling menonjol itu apa sih kak? Kalau bedanya itu dari aku nemu 2 perbedaan sih. Dari pertama itu ada yang dari universitasnya ya, dari universitas itu karena aku kan ke situ sebagai mahasiswa ya, jadi aku melihat itu sebagai mahasiswa juga. Di universitasnya yang tempat aku diterima itu, mereka punya sekolah sendiri gitu. Jadi menyebutnya itu demonstration school. Jadi mereka punya FKIP-nya mereka dan punya sekolahnya mereka juga gitu. Jadi aku ditempatkan di sekolah itu ya sekolahnya mereka gitu. Jadi mereka punya mereka tuh menghasilkan calon-calon guru dan mereka melatih calon-calon guru mereka itu di sekolahnya sendiri gitu. Itu menurutku unik banget sih, karena di Indo nggak ada kan yang kayak gitu. Habis itu yang kedua itu dari sisi aku sebagai calon guru itu ada namanya rural school gitu. Itu waktu itu aku diajak juga sama teman-teman lain buat visiting ke rural school, sekolah desa gitu. Jadi mereka ini unik sih. Di sekolah ini tuh punya kebun, punya ternak, punya empang, literally punya ekosistem sendiri gitu. Jadi anak-anak itu diajarin nggak cuman pelajaran aja, belajarin nanam, belajar ternak, belajar ngambilin ikan, dan lunchnya mereka itu ya dari kebun mereka sendiri. Gitu. Itu menurutku unik banget sih, karena kayak sustainable gitu loh. Dan di Indo mungkin kalau di Indo aku pernah dengar namanya sekolah alam ya, tapi setahu aku nggak sekompleks itu pelaksanaannya gitu. Sebenarnya bagus guys kalau misalkan diterapkan gitu guys. Soalnya kayak baru kali ini dengar sekolah yang mencukupi banyak hal, yang mencakup banyak hal. Ada nggak kak tips buat mahasiswa yang mungkin pengen ikut Citeacher juga? Kalau pengen ikut ya, aku yakin tiap orang tuh punya pertimbangan ya, yakin banget dari segi yakin dengan kemampuan mereka, terus mungkin FOMO juga bisa, terus dari segi financial juga bisa. Tapi pesan dari aku itu nekat aja gitu. You have nothing to lose gitu kan. Kesempatan tuh datang nggak 2 kali ya, karena ini cuma ada di semester 6 gitu. Kamu nggak akan semester 6 2 kali kan. Jadi ya
ambillah selagi ada kesempatannya gitu kan. Toh dari Univ juga mendukung, dari fakultas juga mendukung, dari prodi juga sangat mendukung. Jadi ya ambil aja gitu. Kalaupun nanti di tengah-tengah ada tantangan, ada obstacle yang kita nggak expect buat ada gitu, wajar. Itu wajar banget. Namanya juga hidup gitu kan. Tapi apa ya? Awalnya tuh aku takut nyesel, jujur. Aku takut nyesel karena wah aku jadi ada biaya tambahan nih buat aku membebani orang tua segala macam gitu kan. Tapi ternyata aku pulang-pulang aku membanggakan nama orang tua juga gitu kan. Jadi ya itu nothing tulus banget sih. Berarti kita harus YOLO aja pokoknya. Betul. Ada nggak sih Kak pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Kak? Buat yang mau daftar mungkin ya. Iya, buat ya mereka yang kalau buat yang ragu-ragu. Nah, apalagi yang ragu-ragu nih, gimana ya? Aku ketika mendaftar itu jujur ragu banget karena pertama aku dapat info pendaftaran sangat mepet. Itu persiapan itu bener-bener bolak-balik banget gitu kan. Aku tuh berencana mau pakai nilai EAP buat daftar karena puji Tuhan waktu itu dapat A, jadi bisa lah aku pakai buat daftar gitu kan. Ternyata dari karena mepet itu aku nggak sempet buat ngambil nilai EAP gitu kan. Akhirnya aku lah pakai nilai yang ada nilai TOEFL kan. Habis ya udah gitu. Itu keraguan yang pertama. Keraguan yang kedua itu aku sempet teriming-iming sama judul fully funded gitu kan. Memang sih itu aku dapat uang saku, dapat transport semua gratis gitu kan. Di sana tempat tinggal juga dapat mes dari univ penerima juga. Tapi kita nggak bisa bohong buat ada biaya-biaya tambahan lain gitu kan. Kayak waktu itu aku nggak punya paspor ketika aku mendaftar itu kan. Sampai diterima aku nggak punya paspor. Habis itu ya aku tidak harus punya keluar tambahan buat bikin paspor, buat beli perbekalan, buat beli oleh-oleh buat dosen di sana gitu kan. Itu aku ragu banget kayak, ini aku bener nggak ya sampai keterima kayak gini, apa aku mundur aja ya? Karena jujur kerasa aku nggak enak sama orang tua aku gitu loh. Tapi setelah aku jalanin, aku sampai sana update ke orang tua, ke keluarga, ke dosen juga aku ngabari terus. Juga ternyata itu bukan hal yang aku sesali gitu loh. Gitu. Jadi kalau buat yang ragu-ragu tuh itu cuma di awal doang, dilakuin aja nanti juga udah puas sendiri gitu. Kalau di sana itu udah ada boardingnya sendiri atau kita cari? Tempat tinggalnya? Iya. Kalau tempat tinggal itu dari setahu aku ya, dari semua negara penerima, dari semua kampus penerima itu mereka menyediakan dormitorinya mereka. Jadi setiap kampus tuh punya dormitori dan itu dipakai untuk tamu-tamu dari si teacher gitu. Sama kayak di Indo juga kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah notice suka ada mahasiswa luar yang PLP di Indonesia, itu juga dari UNS juga menyediakan dormitorinya mereka gitu. Jadi free dari univnya. Iya. Gak kerasa ya teman-teman, udah beberapa menit kita ngobrol sama Kak Shalom. Mungkin Kak Shalom ada closing statement? Kalau closing statement tuh yang dari tadi aku bilang sih, nothing to lose. Gitu. Kesempatan gak datang 2 kali, daripada gimana ya? Lebih baik nyesel melakukan daripada nggak nyesel karena nggak melakukan. Terima kasih Kak Shalom. Oke, terima kasih juga buat ESA Citizen yang udah setia mendengarkan ESA Podcast. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Dadah.